Salam anti korupsi. Pada kesempatan kali ini kita kembali membahas isu korupsi yang sedang viral dan menarik perhatian masyarakat, yaitu korupsi timah. Sudah 15 tersangka ya yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung ya dengan taksiran kerugian dari ahli lingkungan ya itu 271 triliun. Bayangkan sebanyak itu ya. Tapi nanti kita akan lihat realnya ya, berapa hasil perhitungan BPK atau BPKP yang biasanya tentu ya mereka juga akan merujuk ya kepada perhitungan dari ahli-ahli ya. Nanti kita tunggu hasilnya berapa fix kerugian negara yang didapatkan. Nah, salah satu tersangkanya adalah Helena Lim yang dikenal sebagai Crazy Rich Pig ya. Yang menarik adalah yang bersangkutan dikenakan pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 pasal 3 kita tahu terkait dengan kerugian keuangan negara. Yang tentu ya kita apresiasi kepada Kejaksaan Agung ya membongkar kasus ini ya. Sudah banyak yang dikenakan tersangka ya, mulai dari pihak PT Timah, pengusaha tambangnya ya termasuk orang-orang yang terlibat. Nah, kalau kita bicara mengenai pasal 2 pasal 3, maka kita bicara mengenai pasal 2 ayat 1 ya, yaitu setiap orang yang secara melawan hukum. Kita tahu melawan hukumnya itu adalah tambangnya itu ilegal ya, tapi berada di IUPT Timah ya, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Nah, ini yang diperkayanya diri sendiri, orang lain juga ada. Saya pikir lengkap lah 15 yang jadi tersangka awalan ini ya. Atau suatu korporasi itu perusahaan ya. Ya, artinya ada perusahaan yang untung ya, mendapatkan untung itu ya mendapatkan penambahan pemasukan, penghasilan, tetapi tadi dengan cara melawan hukum. Ya, kemudian merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Nah, di sini kita tunggu hasilnya, keuangan negaranya berapa, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, jadi bisa seumur hidup ya, atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Itu untuk pasal 2. Pasal 2 memang hukumannya itu berat ya, karena minimal dia 4 tahun. Maksimal 20 tahun dan seumur hidup. Kemudian dia juga kena di pasal 3-nya. Nggak jauh beda ya. Bunyi konstruksi perkaranya, bunyi pasalnya. Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi kalau yang ini perbedaannya adalah dia minimalnya pasal 3 1 tahun. Tapi biasanya pasal 2 terbukti, pasal 3 juga terbukti. Seperti itu. Dan yang bersangkutan juga dikenakan pasal 18 ya. Ya, ini kita bicara tentang Undang-Undang Tipikor ya. 18 itu terkait dengan uang pengganti ya. Ya, bahwa dia harus terkait dengan uang pengganti yang diterima olehnya ya, itu harus dikembalikan ya, bisa dirampas oleh negara. Jadi ini yang menarik bahwa sudah ada beberapa crazy rich lah ya yang terkena skandal korupsi, terlibat korupsi bukan hanya sebagai saksi tapi sebagai tersangka. Ya tentu ini menjadi perhatian ya dari publik ya, bahwa boleh orang kaya tapi jangan dari hasil
kejahatan. Sebelumnya juga ada jerit dari penipuan, investasi bodong, dan lain sebagainya. Kita berharap bahkan ada juga yang selebgram gitu kan, ada judi online, ada narkoba, dan lain sebagainya. Kembali lagi bahwa peran kejaksaan sangat penting untuk memberantas korupsi selain KPK dan Polri. Kemudian kejaksaan juga kita harapkan ya mampu untuk meningkatkan prestasinya, ya, mengungkap kasus korupsi triliunan, dan kita tahu sudah banyak BUMN yang korup ya berhasil dibongkar oleh kejaksaan. Demikian, salam anti korupsi.